Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman yang barangkali sedang menyimak video ini. Izinkan saya, Siti Jamilah, sharing sedikit tentang bakat futuristik. Nah, sebelum masuk pada pembahasan bakat futuristik, perkenankan saya sedikit membahas tentang apa itu bakat dalam konteks talent mapping. Mungkin ada di antara teman-teman yang baru pertama kalinya mendengar tentang talent mapping. Nah, bagi Anda yang baru pertama mendengar talent mapping, saya ingin membahas sedikit tentang bakat itu apa. Lalu perbedaan bakat yang ada dalam talent mapping dengan bakat yang sering kita pahami dalam kehidupan sehari-hari itu apa, begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bakat itu seringkali merujuk pada satu aktivitas. Jadi kegiatan. Katakanlah saya analogikan ya, saya berikan contoh misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melukis, misalnya kaligrafer dan sebagainya, atau melukis gitu ya, media melukis. Nah, biasanya sering kita sebut ia sebagai orang yang memiliki bakat melukis. Nah, dalam talent mapping ini, bakat yang dimaksud itu bukan merujuk pada aktivitas, tapi pada sifat seseorang yang alami gitu ya. Nah, sehingga definisinya apa bakat itu dalam talent mapping? Bakat dalam talent mapping itu adalah sikap, perilaku, pola perilaku seseorang yang itu punya kecenderungan berulang, selalu berulang. Karena bakat dalam talent mapping ini sifatnya sangat natural gitu ya. Dan bakat ini bisa dimanfaatkan untuk satu bentuk produktivitas dalam kegiatan yang produktif begitu. Sehingga deskripsi yang sangat sederhana yang bisa kita simpulkan bahwa bakat dalam talent mapping ini yang dimaksud adalah sifat yang alami yang dimiliki oleh seseorang. Begitu ya. Jadi clear yang saya maksud bakat di sini adalah bakat yang ada dalam talent mapping bermakna sifat yang sifatnya alami, sesuatu yang given pada diri seseorang, tidak dibentuk dalam misalnya pola asuh, tidak diturunkan sebagai faktor genetik begitu dari kedua orang tuanya. Jadi betul-betul sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Gitu. Nah, kembali pada bakat futuristik. Apa sih deskripsinya futuristik, bakat futuristik ini? Secara sederhana saya bisa deskripsikan bahwa bakat futuristik ini adalah seorang pribadi yang mampu membayangkan sesuatu di masa depannya, memiliki perencanaan jangka panjang, senang merencanakan sesuatu yang sifatnya itu ke depan, jauh ke depan. Nah, perbedaannya apa dengan orang yang ini ya, jadi ini bakat futuristik yang kuat ya. Mungkin Anda atau teman-teman ada yang memiliki bakat futuristik ada di urutan 1 sampai 7 dari urutan 34 bakat begitu. Atau Anda yang mungkin teman-teman yang mungkin punya bakat futuristiknya justru lemah di bagian 34 sampai 28. Ini kita katakan bakat lemah gitu ya. Nah, deskripsi tadi jelas ya bahwa orang yang punya bakat futuristik itu deskripsinya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, lalu kebutuhan apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk dipenuhi begitu ya oleh orang yang memiliki bakat futuristik. Dia membutuhkan keleluasaan untuk merencanakan sesuatu yang ada tergambar di kepalanya begitu, memvisualisasikan dan barangkali bisa menulis secara tegas begitu mimpi saya A, B, C gitu ya.
Lalu apakah orang yang tidak punya bakat futuristik tidak bisa merencanakan masa depannya, atau katakanlah dalam definisi yang sangat secara verbal kita sering sebut sebagai cita-cita, apakah orang yang tidak punya bakat futuristik tidak bisa bercita-cita? Simpelnya begitu. Tentu saja bisa. Lalu apa bedanya? Perbedaannya, kalau orang yang punya bakat futuristik, dia punya energi untuk membayangkan sesuatu di masa depan, dan ini bayangan tentang masa depan yang dia bayangkan di kepalanya, kemudian ini semacam navigasi untuk menuntun dia ke depan, begitu. Sementara orang yang bakat lemahnya itu futuristik atau tidak punya, katakanlah tidak punya bakat futuristik yang kuat, itu ya dia juga punya cita-cita, tapi cita-citanya ini tidak sekuat, tidak seperti orang futuristik gunakan gitu ya. Kalau tadi saya sebut sebagai orang yang punya bakat futuristik seperti navigasi yang akan memandu dia ke depan gitu. Fokusnya itu ke depan terus gitu ya. Sementara orang yang tidak punya atau bakat lemah di futuristik itu ya cita-cita ya cita-cita. Tetap hidupnya juga berjalan begitu. Tapi tidak begitu powerful seperti kebutuhan yang dimiliki oleh bakat futuristik. Jadi memang orang yang punya bakat futuristik itu ya kebutuhannya itu ya ke depan gitu. Navigasinya ya harus ada ini yang akan memandu dia gitu menjalani hari-harinya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya jadi sama-sama sebetulnya. Hanya perbedaannya kuat atau tidak gitu. Ini menjadi kebutuhan. Sementara yang tidak punya bakat futuristik ya memang bisa juga bercita-cita. Kalau tercapai ya memang tujuannya ke situ. Tapi kalau tidak mungkin dia akan bisa menerima atau juga ya tidak terlalu simpelnya begitulah ya. Lalu ada hal-hal yang memang perlu disadari oleh orang-orang yang memiliki bakat futuristik. Kalau tadi kita bicara tentang kebutuhannya ya, nah hal-hal yang perlu diantisipasi dan disadari oleh orang yang memiliki bakat futuristik ini adalah menyadari realita yang ada hari ini, sehingga ketika dia merencanakan sesuatu di masa depan, dia juga tidak lupa untuk tidak menafikan kondisi real hari ini gitu, sehingga apa yang dia bayangkan di masa depan itu bisa dia ukur dari yang ada hari ini begitu. Pijakannya hari ini kemudian dia bisa menyusun. Nah, itu ya yang perlu tindakan antisipatif. Kemudian hal yang lainnya juga seringkali orang-orang yang memiliki bakat futuristik ini obsesinya itu ke depan, selalu ke depan, sehingga apa yang ada pada hari ini bisa jadi dia terlupa, tanda petik ya, terlupa, sehingga lupa menikmati hari ini karena saking fokusnya pada masa depan, pada obsesinya terlalu selalu ke depan gitu. Nah, agar bisa menyeimbangkan ini maka perlu disadari hal-hal tindakan antisipatif, apa yang perlu saya antisipasi begitu. Mungkin orang-orang terdekatnya yang tahu bahwa dia itu punya bakat ini bisa mengantisipasi itu, membantu mengingatkan dan berkolaborasi agar tetap dengan bakat futuristiknya ini dia bisa powerful, bisa menjalani, memaksimalkan potensinya, tetapi juga tidak mengganggu dalam kehidupannya sehari-hari begitu. Nah, maka langkahnya adalah menyampaikan ketika dia menyadari dirinya punya bakat futuristik yang kuat, dia menyampaikan pada orang-orang, baik itu pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat. Mungkin juga bisa rekan kerja begitu, agar bisa bersinergi. Nah, lalu apa sih potensi yang mungkin ada dimiliki oleh orang yang punya bakat futuristik ini? Nah, kalau orang-orang futuristik ini yang punya bakat futuristik ini berkolaborasi atau memiliki kombinasi bakat connectedness,
ini akan menjadi satu kekuatan yang ketika dia merencanakan masa depan, dia juga jika dalam perjalanannya itu ternyata ada sandungan, ada kerikil-kerikil yang menjadi penghambat, mungkin kendala dan sebagainya, sehingga apa yang dia cita-citakan ke depan mungkin tidak tercapai atau belum begitu ya, tertunda, dia tidak patah semangat begitu, dia tidak down, tapi bisa memiliki penerimaan terhadap apa yang sudah terjadi begitu ya. Nah, ini yang dimiliki oleh orang yang punya bakat futuristik dan dinamika bakat connectedness begitu. Kemudian jika orang yang punya bakat futuristik yang dominan, mungkin di 1 bahkan 1, 2 dan bakat-bakat kuat sampai 7 itu, jika dia memiliki bakat yang lain berupa bakat strategik dan bahkan arranger, sebetulnya dia bisa memanfaatkan atau menjadi satu kekuatan yang dia bisa membayangkan sesuatu di masa depan itu, tetapi juga tidak hanya sebatas itu, tapi dia bisa mewujudkannya itu. Jadi membuat strategi bagaimana mewujudkan itu secara mendetil gitu. Karena orang-orang yang memiliki bakat strategik ini kan dia bisa menyusun strategi bagaimana mewujudkan ini. Kira-kira apa antisipasinya jika terjadi A, B, dan C begitu ya. Nah, arranger ini juga sangat membantu sehingga bakat futuristiknya ini juga bisa berkembang dengan baik dan bisa terwujud dalam satu satu wujud yang besar gitu, yang seperti yang dibayangkan. Lalu orang-orang yang punya bakat futuristik ini, teman-teman, biasanya visioner ya. Nah, dalam profesi apa saja yang bisa dia masuk di dalamnya itu beberapa yang sudah kita kenal ya, seperti misalnya desainer. Desainer ini visionerinya kuat ya, sehingga baik dia bisa mendesain sesuatu, membayangkan sesuatu itu besok itu akan seperti ini begitu, dengan rinci, dengan bakat strategiknya ini bisa diwujudkan dengan sangat baik gitu. Bisa menjadi profesi gitu ya, bisa menjadi satu bentuk aktivitas yang produktif, katakanlah begitu. Lalu selain desainer juga orang yang punya bakat futuristik itu juga bisa ada dalam satu aktivitas seperti perencana jangka panjang gitu ya. Dia bisa merencanakan, misalnya dia mungkin bisa dengan kombinasi bakat yang lain dia bisa menjadi konsultan gitu ya, konsultan satu perusahaan mungkin, juga seperti entrepreneur itu juga didukung oleh bakat futuristik yang kuat, karena seorang entrepreneur tentu saja dia harus bisa membayangkan perusahaannya akan menjadi besar, kemudian tidak hanya sekedar apa yang hari ini dijalani tentu saja, tapi kemudian dia punya visi, dia ingin mewujudkan visi itu menjadi satu tindakan, satu aksi yang nyata yang kemudian nantinya akan melit gitu ya, melit perusahaannya tersebut atau usahanya. Lalu selain tadi dua hal tadi, orang-orang yang punya bakat futuristik yang dominan juga bisa menjadi pengembang produk baru gitu ya. Jadi misalnya satu produk itu dia bisa merencanakan, kalau misalnya saya ambil contoh orang yang memiliki handphone gitu ya, dengan handphone saat ini dengan di tangan orang-orang yang punya bakat futuristik, dia bisa merencanakan besok itu handphone akan seperti apa. Dulu mungkin sulit membayangkan jam tangan itu berfungsi sebagai HP, di tangan orang-orang yang memiliki bakat futuristik dia bisa membayangkan, dan mewujudkan. Sekarang nyatanya HP itu
bisa juga ada dalam jam tangan begitu. Kita bisa memfungsikan layar itu, dinding sebagai layar dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk yang apa ya, yang ditemukan oleh orang-orang yang punya bakat futuristik yang kuat gitu. Tadi kita sudah bahas ya kekuatan, kemudian kombinasi bakat lemah bakatnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki bakat futuristik yang lemah gitu. Atau katakanlah bakat futuristiknya ini di dalam urutan 34 bakat ini ada di bagian bawah gitu ya, 28 sampai 34. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jika Anda atau teman-teman tidak memiliki bakat futuristik yang cukup kuat, Anda perlu berkolaborasi dengan orang yang memiliki bakat futuristik yang kuat, begitu. Misalnya di profesi, jika Anda memiliki perusahaan atau usaha, misalnya katakanlah owner, itu Anda bisa mengajak berpartner, berkolaborasi dengan orang yang memiliki bakat futuristik yang kuat, sehingga perusahaan Anda bisa berkembang dengan baik. Mungkin lembaga Anda bisa punya visi yang kuat, begitu ya. Kombinasi kolaborasi ini sangat dibutuhkan jika Anda memang lemah di bakat futuristik. Lalu yang kemungkinan yang lain adalah bisa menggunakan jasa konsultan, misalnya konsultan perencanaan jangka panjang dan sebagainya. Pada prinsipnya bakat lemah ini jangan sampai mengganggu ya jika Anda ingin mewujudkan sesuatu begitu. Anda bisa berkolaborasi, mungkin bisa berkonsultasi dengan orang lain yang memiliki potensi di situ, bakat kuat di situ, atau bisa melihat tren sekarang untuk kemudian mengukur tren ke depannya seperti apa begitu. Nah, itu ya terkait dengan bakat futuristik. Jika Anda merasa kuat, maka beberapa hal yang tadi sudah kita bahas, yang saya rekomendasikan tadi bisa diaplikasikan. Nah, tinggal bagaimana melihat kombinasi bakat yang lain, dinamika bakat yang Anda miliki di bidang yang lain, gitu ya, di bakat-bakat yang lain, sehingga Anda bisa mengoptimalkan potensi Anda di aktivitas yang produktif. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.